mampu masuk ke dalam industri, ketika dia tidak mampu masuk ke dalam industri 4.0, maka dia bisa melaut atau dia bisa menggunakan sumber daya yang tersedia luas di pesisir atau di pantai atau di laut. Gitu. Tapi dengan adanya raperda zonasi pesisir dan pantai, itu justru malah nanti area-area produktif yang ada di sekitar pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil itu menjadi tereksklusifkan dipakai untuk ekonomi pariwisata. Jadi secara umum gelombang neoliberal kita betul-betul punya potensi yang sangat luar biasa merusak gitu. Karena pertama adalah dia menciptakan pengangguran yang sangat besar dan juga membatasi akses masyarakat yang rentan ini memberdayakan dirinya sendiri tanpa bantuan negara. Artinya negara mencoba untuk membuat supaya masyarakat ini tergantung dengan dia, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka. Padahal sistematisnya penghancuran sumber daya ekonomi ini luar biasa masif gitu ya, dengan adanya raperda, misalkan raperda zonasi pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil itu mengakibatkan sejumlah kategori kelas pekerja itu justru hilang gitu ya. Misalkan kalau di definisi Perpres mengenai prakerja tadi, yang dia hapus adalah proletariat informal dan prekariat, artinya adalah sejumlah besar pekerja yang non pertanian dan non upah yang stabil. Juga kalau di sini yang dihapus adalah kategori pekerja kecil ya. Kalau di dalam raperda itu ada dihapus definisi nelayan kecil. Artinya dengan penghapusan itu maka seolah masalahnya beres gitu. Jadi istilahnya perasaan ini disulap ya. Pengangguran disulap dengan bahasa lain prakerja gitu ya. Kemiskinan disulap dengan bahasa lain prasejahtera gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya saya kira. Jadi bahasa-bahasa yang lebih halus gitu ya. Iya, jadi di apa ya, diperhalus gitu untuk menutupi sebetulnya gimana kondisi realnya. Sama kan dalam prakerja kategori-kategori pekerja rentan sama sekali tidak dibahas gitu. Yang dibahas cuma kerja kena PHK dan kena PHK ini masuk dalam kategori apa gitu. Karena ada yang kena PHK tapi dia bisa bergerak atau dia di bergerak ke arah pekerjaan yang lain, itu sangat bisa gitu. Tapi ada sejumlah pekerja yang dia nggak bisa bergerak kemanapun karena dia nggak bisa. Kayak tadi yang diceritakan Mas Widi tadi, dia kerja di Jakarta PHK dan dia nggak mungkin bisa balik lagi bekerja di situ, akhirnya dia harus pulang kampung. Nah pulang kampung, lahan yang bisa dia garap itu nggak semua masih tersedia kan, karena semuanya udah digunakan untuk pembangunan pariwisata. Jadi yang bahaya juga adalah bahwa pemerintah ini ingin menggenjot pembangunan ekonomi dengan melakukan pinjaman hutang luar negeri yang sangat besar, kemudian wisata yang kita sendiri nggak punya hitung-hitungan matematisnya, apakah itu sama proporsi besarnya pendapatan dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan itu, apakah sama atau enggak gitu ya. Apakah semua pulau-pulau kecil di Indonesia bisa disulap seperti Bali, atau apakah Bali sendiri sebetulnya kondisinya baik gitu. Nah ini menjadi masalah besar. Jadi yang saya lihat adalah bahwa problem dari konsep prakerja ini luar biasa luar biasa besar daya rusaknya ini. Karena dia mencoba untuk menutupi sebetulnya kompleksitas dari perekonomian nasional kita. Jadi dia mencoba untuk ini, supaya tidak terlihat bahwa banyak pekerja rentan di Indonesia, maka dihapus definisi-definisi dari pekerja rentan tadi, gitu kan? Kalau di Raperda definisi nelayan kecil dihapus gitu, sehingga dalam skema pertanggungjawaban konstitusional dan juga dalam skema pertanggungjawaban hak kewarganegaraan menjadi terhapus hak dari nelayan kecil untuk mengakses sumber daya ekonomi yang biasanya dulu mereka bisa akses, kemudian mereka nggak bisa akses lagi. Gitu. Sama di dalam pekerja pun sama. Beberapa jenis pekerja kalau misalkan dia akan katakanlah dia tidak, bahasanya mungkin dia tidak termasuk di dalam tidak termasuk dalam korban PHK, tidak termasuk dalam pencari kerja, tapi dia termasuk di dalam kelompok angkatan kerja yang
memang tidak memiliki pekerjaan karena tidak memiliki dua akses yang sangat penting, gitu ya. Esther Duflo dan suaminya peraih Nobel Ekonomi mengatakan bahwa ada dua komponen yang membedakan antara neoliberal tahun 1980-an dan neoliberal yang sekarang bergerak setelah era reformasi, adalah bahwa setelah era reformasi, dua instrumen penting untuk mengakses pekerjaan atau secara umum ekonomi adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, sekarang pendidikan semakin liberal. Saya menulis satu tulisan tentang bahwa di Indonesia bukan cuma bukan cuma bukan cuma pendapatan yang menjadi bagian dari prakerja, tapi adalah belajar. Belajar pun menjadi prakerja. Teman-teman lihat sekolahmu itu juga ikut di dalam program prakerja gitu loh. Dan ruang guru juga sama. Jadi program prakerja ini bertumpang tindih. Jadi yang dibilang oleh si Agustinus itu redaksi Grace News itu kurang lengkap juga karena dia nggak ngelihat juga ada tumpang tindih yang bahaya sekali antara fasilitas untuk bekerja, pekerjaan dan fasilitas untuk belajar karena sebagai korban dari COVID-19. Jadi yang dibilang sama Mas Willy tadi itu kira-kira gitu. Jadi program prakerja ini seolah-olah dia mengakomodir semuanya gitu. Dan dia nggak melihat bahwa ada korban PHK karena COVID, karena berbasis krisis, dan juga ada karena korban ekonomi berbasis karena memang situasi perekonomian nasionalnya nggak benar. Gitu. Nah, jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah universal basic income. Itu ya saya lihat itu memang masuk akal karena gini, pendapatan berdasarkan pendapatan dasar yang universal tadi itu sebetulnya bagian dari sesuatu yang mau dihilangkan oleh negara melalui kartu prakerja. Karena gini, dalam kartu prakerja negara alih-alih ingin menjawab problem dari ketenagakerjaan, dia justru mau menghapuskan problem dari ketenagakerjaan yang harusnya dia pelihara. Gitu. Jadi orang-orang yang rentan secara ekonomi harusnya dipelihara, bukan malah disuruh jadi entrepreneur. Gitu kan. Nah ini bermasalah karena sekali lagi dalam kajian ekonomi yang kita terakhir ini, dalam masa-masa krisis karena problem ekologi dan juga karena krisis dari badai ekonomi moneter dan globalisasi ini adalah kasih insentif bukan disuruh bekerja gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa jadi wirausahaan. Nggak semua orang, nggak semua anak muda populasi sangat besar ini bisa jadi seperti ada Mas Belva gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu. Artinya memang ada bagian tertentu di mana tanggung jawab negara adalah membiayai kehidupan mereka. Jadi dengan skema-skema bahwa prakerja ini kan bahayanya gini. Prakerja ini seolah-olah orang rentan ini jadi pengusaha, jadi wira swastawan. Gitu. Pertanyaannya dalam jadi wirausahawan mereka butuh kapital, mereka butuh jaminan akses hukum dan sebagainya. Kalau memang mau itu, kenapa jumlah UMKM di Indonesia tidak diperkuat? Gitu. Padahal UMKM ini adalah salah satu ekonomi yang barangkali justru konsekuensi yang masih positif dari globalisasi dan revolusi industri 4.0. Harusnya begitu, tapi kenapa enggak? Justru sekarang terjadi konsentrasi produk dalam lingkaran kapitalis baru yang dibuat oleh marketplace global tadi. Jadi harusnya itu menjadi saran untuk memperkuat ekonomi domestik melalui UMKM, tapi malah gagal. Jadi ditawarkan tadi sebetulnya itu kewajiban negara gitu. Jadi itu bukan skema apapun, itu kewajiban negara membayar dan warga negara yang sudah menjadi bagian penting dari proses berbangsa dan bernegara. Jadi harus dihitung dong bahwa kontribusi mereka pun wajib dikembalikan dalam bentuk yang lain selain dalam bentuk fasilitas umum, dalam bentuk sistem politik, ekonomi, sosial yang bermutu dan lain sebagainya. Gitu Mas. Oke, terima kasih jawabannya Mas Fauzan. Saya kira menarik ya, bahwasanya ini juga salah satu
bukan hanya wacana ya tadi, tapi sebenarnya ini merupakan kewajiban yang saya kira ini sesuai dengan UUD ya, UUD 45 yang sebenarnya masyarakat ini juga negara ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat secara ekonomi, khususnya kesejahteraan. Minimal kesejahteraan di dalam bidang barang pokok atau terkait bahan pokok aja kesulitan untuk mendapatkannya. Saya ke Mas Widi, bagaimana kira-kira Mas Widi tanggapannya terkait wacana? Saya bilang wacana karena memang di Indonesia belum diimplementasikan ya, baru di negara-negara Skandinavia saya kira yang sudah mencobanya. Gitu. Saya persilakan Mas Widi, bagaimana? Oke, saya sepakat dengan seluruhnya dengan Mas Fauzan nih. Saya kagum juga ini dengan Mas Fauzan, lama nggak ketemu. Tadi disebutkan ada buku baru juga. Ya. Jadi literasi ekonomi ini perlu diperkuat nanti di KHM ya, di KHM. Jadi pendiri negara kita semua, undang-undang dasar kita itu undang-undang dasar Marxis menurut saya. Itu Hatta semua yang bikin. Kalaupun itu ada masukan dari Yamin, dari siapa ya, Ki Bagus, dari Natsir. Nah itu semua orang yang masih lurus ya. Masih jelas musuhnya. Undang-undang itu dibuat ketika musuhnya masih jelas. Masih jelas adalah imperialisme. Orang jadi semua itu sih. Jadi model ini model yang soal para sih ya, jadi skin itu ke bawah perlu transportasi lain-lain. Nah, mau begini, sebenarnya state seperti Skandinavia yang tadi disebutkan, ini masih terus-menerus membicarakan partai buruhnya economic for many gitu. Ada buku terakhir itu 2018, Economic for Many, masih membicarakan bagaimana Inggris terlilit hutang seperti Indonesia terlilit hutang, debt trap, kemudian regional ekonomi seperti tadi dilihat bahwa Jawa masih merupakan pusat industri, pusat pertumbuhan sehingga orang ramai-ramai ke Jawa. Yang lain-lain itu belum kita lihat sehingga kita juga sering melihat masalah bias Jawa, termasuk persoalan-persoalan tadi Purbalingga dan lain-lain. Kalau kita ke Kalimantan banyak sekali komunitas yang seperti di Purbalingga sebenarnya. Artinya komunitas ini dia bukan jadi perlawanan sosial, tapi memang tradisi petaninya seperti itu gitu. Tradisi petaninya seperti itu. Di pulau-pulau lain juga sama. Nah, ini sebenarnya perlu juga diangkat ya. Seperti cara-cara Watchdog ini mengangkat dalam film ini. Kembali ke persoalan ini, saya pikir dengan model universal basic income ini akan merubah ya, tidak langsung demikian, dia akan merubah pola pajak menjadi pajak progresif gitu, bukan justru amnesti pajak itu masuk ke konglomerat. Jadi kalau tadi 0,5% orang super kaya itu atau orang kaya, dari orang kaya itu ada hampir 20%-nya dari 0,5 itu menguasai 46 aset di Indonesia. Jadi yang dari 0,5 itu 20%-nya menguasai keseluruhan aset
hampir 46%, hampir 50% aset kehidupan di Indonesia, yaitu tanah gitu. Saya sebut saja ya, tanah gitu. Nah, ini yang perlu diubah, watak ekonomi ini yang perlu diubah, yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan justru yang menguasai 46 aset inilah yang dapat tax amnesty. Sementara misalnya orang yang poor ini bukannya diberikan insentif kesejahteraan, malah dikejar-kejar misalnya dengan BPJS. Itu BPJS mereka kejar-kejar kan, nanti dibilang akan dipersulit dan lain-lain gitu. Padahal mereka tidak mampu. Bisa sendiri dilihat. Tolong misalnya ya, dengan kondisi 354.000 per bulan dibelanjakan atau $2.30.000 per hari, bisa terbayang kondisi ekonomi kita seperti apa gitu. Tidak ada yang dibanggakan gitu. Terus yang vulnerable itu hanya 200.000 bedanya gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu menjadi literasi ekonomi teman-teman nanti di KHM ini PR gitu. Itu saja. Saya rasa argumen universal basic income ini udah diungkapkan oleh Mas Fauzan dengan baik. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Widi. Berarti sepertinya saya bisa menebak nih, kayaknya seluruh pembicara ini pro dengan wacana ini ya. Ngawur. Marxis itu ilmiah ya. Marxis itu dia nggak bisa dibaca sama dengan PKI gitu, enggak. Jadi Marxis itu adalah metodologi ilmiah gitu, metodologi ilmiah, dan ya kita nggak perlu mengkotak-kontakan keilmuan itu berdasarkan hal-hal yang terkait dengan kepartaian gitu. Iya. Ya, jadi jangan juga nanti antipati juga gitu dari kalangan Muhammadiyah, misalnya nanti antipati, karena saya pernah mengalami itu gitu di Muhammadiyah sendiri, di majelis sosial ya, langsung dituduh loh, kok ini Marxis loh, bukan soal Marxis atau tidak. Konsep welfare state di Inggris itu dasarnya ini gitu. Dasarnya adalah pendekatan yang tadi disebutkan, dan terus-menerus wacana ini dinamis gitu. Kita dipotong, wacana ini dipotong sejak tahun 65 gitu. Sehingga orang nggak tahu kalau ditanya anak ekonomi dimanapun di Indonesia, pasti mengagung-agungkan agribisnis versi yang dikenalkan oleh orang Amerika ke sini, yang mereka menjual traktor, menjual pupuk, menjual bibit gitu. Konsep agribisnis seperti itu. Tapi ketika mereka ke desa di Jawa atau ke desa di luar Jawa, itu konsep agribisnis sama sekali berbeda gitu. Dan justru itu lestari sampai sekarang. Persoalan korban COVID ini akan berbeda dengan korban COVID di daerah gitu. Mereka lebih resilient. Saya sampai saat ini walaupun work from home, tapi menggunakan peneliti dari daerah, kemarin dari Berau, terus dari Kabupaten Bulungan, itu tidak seperti bayangan orang-orang di Jawa ini gitu, yang tadi disebut Sahrul, para ahli staf presiden yang di Jawa ini gitu. Beda. Jadi keadaan ekonomi di sana lebih resilient karena mereka masih punya tanah. Sejelek-jeleknya orang-orang di Kalimantan masih punya 4 hektar. 2 hektar mereka jadikan karet atau sawit, 2 hektar mereka tanami padi gitu. Jadi sejelek-jeleknya di sana mereka nggak kepusingan seperti orang di Jawa gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, kelas menengah yang disebut tadi, ini bukan tanpa masalah. Saya sendiri sekarang kepusingan gitu. Kalaupun saya masuk yang 6 juta per bulan, mengeluarkan, itu sepertiganya itu hanya untuk bayar tapi nyicil. Untuk rumah gitu, sepertiganya.
Iya. 40%-nya itu untuk makan. Belum transport, belum dan lain-lain. Ini persoalan besar gitu loh. Kelas menengah kita itu persoalan besar. Nanti kalaupun mau ada kajian selanjutnya, bukan di sini, mungkin teman-teman akan bisa melihat akan ada orang besar-besaran ditagih cicilan rumah. Jadi akan seperti krisis di Amerika. Krisis di Amerika itu adalah krisis ketika orang tidak safe untuk memiliki rumah gitu. Jadi tadi ada persoalan memegang uang cash. Memegang uang cash itu yang ada di basic income tadi, itu masalah uang cash. Yang kedua, bukan tanpa masalah gitu. Yang kedua adalah bahwa selain uang cash, kita butuh rumah secara jangka panjang, butuh pendidikan gitu. Yang semuanya sampai saat ini perlu uang gitu loh. Masuk universitas, saya pikir tahun ini masuk universitas IPB, saya pikir akan murah gitu. Ternyata enggak, tambah mahal. Untuk umum itu masuk IPB sekarang sekitar 16 sampai 20 juta. Gitu. Itu negeri loh. Itu negeri ya. Nah, artinya maksud saya, kita ini memang salah arah gitu. Sudah lama. Jadi kalaupun ada persoalan pajak dan lain-lain, ada lagi pepatah, itu nggak ada spending pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah nggak ada. Yang ada adalah saya sebagai pembayar pajak itu membiayai pemerintah. Jadi itu haknya. Jadi kita harus membalik bahwa hak kita adalah meminta pelayanan terbaik dari pemerintah gitu. Karena kita sudah memberikan mereka untuk spending uang pajak kita gitu. Kemananya itu perlu kita tahu gitu. Kira-kira sampai di situ ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Ki. Mas Harul. Halo, Mas Harul. Halo. Halo. Langsung saja, Mas Harul, bagaimana tanggapannya terkait UBI? Kayaknya pro nih saya. Ya, saya nanti takut disimpulkan kiri semua ya. Kalau ya saya ya sebenarnya kan saya ini ya ngutip kesimpulan lucunya Cak Nun ya, kalau negara komunis namanya kan nggak boleh ngomong, nggak boleh protes, tapi hidupnya ditanggung. Kalau negara demokrasi, kamu bebas ngomong, tapi kamu bebas cari kerja, maksudnya menghidupi sendiri. Enak kan maksudnya. Nah kalau kita kan nggak boleh banyak ngomong, nggak boleh banyak protes, tapi hidupnya suruh nyari sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kan kritik catur dagelan ya. Ya menarik, tak pikir-pikir juga. Iya juga begitu. Jadi kita dalam posisi apa bahasa Jawa Timur magak begitu. Sebenarnya kan negara itu kan dibangun untuk menghidupi atau mensejahterakan. Minimal itu ya nggak ada loh orang kelaparan itu minimal ya. Nggak ada orang yang tidak bisa makan gitu, atau ada. Nah, tapi kalau negara itu menghalangi untuk mengumpulkan hak dasar, ya nggak usah ada negara begitu loh. Fungsi negara akhirnya dipertanyakan. Dalam hal ini ya, ketika petani mempertahankan sawahnya terus mau diganti, ya itu kan berarti negara sedang melanggar kenegaraannya sendiri. Sampai pada tahap petani susah menghasilkan beras, tapi untuk mencukupi pasokan beras impor. Ya sebenarnya tidak perlu dibahas ya bahwa negara itu ada ya untuk mencukupi kebutuhan dasar, itu minimal lah ya, minimal begitu maksudnya. Ya separah-parah lah ya, tidak perlu berbicara beasiswa pendidikan Mendikbud, beasiswa LPDP, tidak perlu lah, itu nanti dulu lah. Atau
berbicara teknologi 4.0 dan lain-lain. Ya, meskipun itu penting juga, tapi kebutuhan dasar begitu ya. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya kita juga mengkaji itu KM itu dalam ranah sumber daya atau lahan-lahan atau aset-aset lingkungan kita yang mendukung pemenuhan hak dasar itu harus kita lindungi. Bukan kita itu takut lapar, bukan, tapi bahwa orang yang kelaparan itu membahayakan begitu ya. Dalam urusan teologi terancam secara akidah, dalam urusan sosial akan melakukan patologi sosial begitu. Sehingga ya perjuangan kita itu ya sebenarnya mengingatkan saja pada negara bahwa hak dasar minimal makan itu ya harus dijaga. Saya enggak kiri ya analisa saya ya. Saya tadi bawa teologi loh ya, bawa iman. bawa Islam kita. kiri. Islam kiri ya. Itu sih, ya sama lah Mas Widi sama Mas Fauzan tadi sudah rigid malah. Oke, terima kasih Mas Harul. Sebelum saya lanjut, mungkin kita bisa berbincang dulu ya. Saya kira nanti kita diskusi sampai jam 11. Ini sudah lama banget kita diskusi ya. Saya menunggu tanggapan dari kawan-kawan nih, selain pembicara dan juga selain saya ya. Kalau ada yang pengen menanggapi atau berbicara, saya persilakan. Saya buka mic-nya. Bisa angkat tangan. Sambil menunggu saya bacakan chat-chatnya juga ini. Udah banyak banget ini, luar biasa ya teman-teman. Kawan-kawan di sini. Berekologi lah secara analitis. Oh ini yang tadi ya. Ada juga ini tanggapannya. Desa fiktif sempat dibahan di Metro TV. Media Indonesia moderatornya ahli mancing. Tanya Kak, silakan Mas Wahyu kalau mau bertanya. Selamat mengudara KM Jakarta Raya. Alfa punya tolak pindah ibu kota sebab nanti Jakarta jadi tidak raya. Ya tetap saya kira Jakarta nanti jadi pusat ekonomi ya, tetap aja pusat posisi juga saya kira. Selanjutnya ada ini juga, cukup panjang ini Mas Adi. Maka banyak hal ya yang dibahas ini sama Mas Adi ya. Saya pengen buka mic-nya dulu deh, Mas Adi dari Malaysia. Ini di Malaysia apa enggak ya? Halo, assalamualaikum Mas Adi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal, Mas Adi. Sekarang lagi di Malaysia apa di Indonesia nih? Di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur. Bagaimana keadaannya di sana, Mas? Keadaan apa dulu nih? Ekologi, politik, atau apa nih? Keadaan diri dulu deh. Ya, keadaan diri ya terlockdown lah. Bersama teman-teman IMM lain. Nggak bisa DAD. Oh, Malaysia masih lockdown full ya? Malaysia? Enggak, udah nggak lockdown lagi, cuman masih ada pembatasan. Sebenarnya gitu. Yang tadinya harusnya udah DAD. Oke, Mas Adi kira-kira ada tanggapan nggak? Ini banyak chat ini. Saya kira saya tanya langsung aja daripada saya baca chatnya. Bagaimana Mas Adi ingin menanggapi nggak ya? Ya, ngomongin masalah ekologi itu hal yang kompleks ya. Karena aku lihat juga memang masalah ekologi ini, ya itu tadi, bukan narasi yang sebenarnya bukan narasi yang begitu populer. Apalagi di gerakan Islam lah, kayak Muhammadiyah contohnya, atau NU juga kan baru-baru ini kita. Ya, kedepannya sih mungkin kita harus lebih masifkan lagi. Jadi biar supaya ini jangan jadi menara gading gitu loh. Dan juga yang paling penting kalau sekali kita berekologi ya, kita harus benar-benar jauhi segala yang namanya kayak logika birokratis gitu, logika teknokrat. Aku terus terang, aku salah satu orang yang nggak percaya loh dengan konsep SDG ya, karena di Malaysia contohnya
di Malaysia contohnya banyak teman-teman yang termasuk juga lah kalangan yang dari kader-kader Muhammadiyah sendiri yang mereka terlalu percaya bahwa SDG itulah yang akan menyelesaikan permasalahan ekologi. Bagi aku apapun ya skema rencana dari PBB dan lain sebagainya yang elit global ya balik lagi itu cuma masalah kapitalisme aja. Karena kadang-kadang aku pikir contohnya kayak SDG aja. SDG ini menurut aku kayak nggak masuk akal. Kenapa harus negara berkembang yang disalahkan? Kenapa harus kita yang nanam kayak di Malaysia contohnya ada kota yang dia menanam banyak sekali ini karena kata dia agar supaya kita menampung emisi industri loh. Ya kemudian saya bilang gini loh, emang kan salahnya mereka yang negara industri itu kenapa harus Malaysia yang menanggung bebannya termasuk juga dengan Indonesia. Bagi aku ya kita harus kritis lah dengan agenda-agenda elit-elit global terkait ekologi karena jangan sampai ini jadinya kayak apa ya domba apa serigala berbulu domba gitu sih. Jadi itu juga yang harus karena gerakan kritis terhadap SDG masih belum ada menurut aku gitu loh. Dan yang kedua juga ya terkait ya tadi lah yang masalah prakerja. Ya prakerja sebenarnya aku setuju dengan tadi Bung siapa itu yang dia bilang semiotika aja cuman muter-muter di tempat. Karena terus terang gini ya, kartu prakerja ini termasuk juga kartu Indonesia Pintar bagi aku itu nggak ada keadilan data. Kenapa? Contohnya gini, di Malaysia banyak teman-teman yang dapat itu. Kan mereka kuliah di sini. Termasuk aku juga lah. Aku juga sempat juga ditawarin mau dapat itu. Cuma kadang-kadang aku tanya, loh, kamu kuliah di Malaya. Aku ada teman kan kebetulan 2 orang. Dia kuliah di Universitas Malaya. Salah satu universitas yang paling top lah, elit lah. Terus aku lihat, kamu lagi ngapain? Aku bilang gini, lagi prakerja ini loh. Aku bilang kok gini. Nah, artinya dari keadilan data loh, keadilan data. Bahkan itu kejadian bukan cuma di Malai, di Singapura juga. Teman-teman aku yang kuliah di sana beberapanya ada yang dapat. Nah, pertanyaan aku lah, apakah iya sebego itu gitu loh? Ya sebenarnya ya itu sebenarnya ya berpulang bagi kita ya. Aku juga sempat ditawarkan itu kan karena kedekatan dengan penjabat daerah dan lain-lain. Tapi balik lagi itu panggilan moralitas kita lah. Coba tapi kan balik lagi di samping itu kan ada sistem yang salah. Kok bisa-bisanya teman-teman yang jelas-jelas dia kuliah di luar masih dapat itu. Nah itu yang dan ya terkait tadi juga yang masalah TKI contohnya. TKI atau tenaga kerja belum ada skema loh dari pemerintah selama COVID ini. Untuk apa sih yang bisa dilakukan dengan TKI? Karena terus terang aku selama masa pandemi ini aku suka gerak dengan teman-teman Muhammadiyah. Kita nyatu dengan KNPI cabang Malaysia termasuk juga di Singapura itu. Ya termasuk juga AIN lah. AIN itu kebetulan rekan aku juga lah. Dia juga tahu lah gimana kondisi di sana. Ya itu tadi bantuan pemerintah cuma mie, beras sama roti sejauh ini gitu. Jadi belum ada skema apa. Berarti seolah-olah kopi itu menjadi apa namanya bahan pokok ya. Ya, jadi yang aku lihat sebenarnya belum ada skema apa sih yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan tenaga kerja kita di Indonesia, terutama di luar negeri, terutama di negara-negara yang banyak menampung kayak Brunei, Singapura dan Malaysia kan adalah 3 negara terdekat di mana di situ banyak. Yaitu nggak ada, bahkan sebenarnya Malaysia pun nanya apa yang bisa dilakukan Indonesia itu nggak ada gitu loh sampai detik ini. Dan kita terlalu banyak kartu gitu loh, kartu dan menurut aku emang harus ada gebrakan lain gitu loh, daripada hanya sebatas. Karena terus terang gini ya, terkait kartu prakerja sendiri, aku rasa itu benar-benar ngabisin duit negara deh. Karena kalau aku bandingin dengan gimana Malaysia mengisi pendidikan dia selama masa pandemi gini, Malaysia itu sebenarnya ada juga sistem kayak kartu prakerja. Tapi mereka itu ngajak kerjasama beberapa universitas elit. Mereka itu ngajak kerjasama, kalian mungkin pernah dengar Coursera atau EDX. Nah, Malaysia bekerja sama dengan 2 platform kuliah online terbesar di itu dunia itu, Coursera sama EDX. Mereka nggak menyediakan kartu-kartu ini itu. Mereka menyediakan skema agar supaya orang-orang Malaysia bisa akses full sampai ke spesialisasinya dan dapat ijazah atau sertifikat yang itu bukan ditandatangani oleh BELPA atau oleh staf khusus mereka, bukan, tapi oleh langsung kayak Harvard, Oxford, Stanford atau karena aku juga terus terang aku juga nikmatin yang itu layanan itu. Aku sekarang lagi apa sih
ya kursus tentang global politik di bawah Stanford, dan itu aku ngerasain benar perbedaan dengan kartu prakerja. Ada ilmu yang mahal yang nggak bisa kita dapat dari hanya di kartu prakerja. Kan sebenarnya bisa kita upload semua, bisa kita tengok semua di YouTube dari mulai Adobe dan itu lain-lain. Harusnya dia kerjasama dengan platform apa sih, pembelajaran digital yang memang udah ada nama gitu loh, yang memang udah kira-kira benefit lah, bonafit lah ilmunya, jangan ecek-ecek. Gitu sih tambahan dari aku sih. Oke, terima kasih Mas Adi. Banyak hal ya yang tadi dibahas, khususnya kondisi terkait di Malaysia dan negara sekitar seperti Singapura dan Brunei. Lanjut, saya tawarkan lagi, ada yang ingin menanggapi atau bertanya dari teman-teman, silakan angkat tangan, ada ikon angkat tangan di Zoom ini. Mungkin sambil itu saya ingin menyapa Cak David ini. Halo, Assalamualaikum Cak David. Don Pilkada yang temuan teman-teman. Oh, kayaknya Cak David ini lagi Cak David ngisi di Semarang. Lagi ngisi kontestasi pemilu atau teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi? Kalau di chat ini banyak banget tanggapannya dari teman-teman ya. Akan memberikan sponsor kepada kandidat, dan kalau dari teman-teman ada yang mau menanggapi, saya tawarkan lagi. Kembalikan dengan harga yang Oke, mungkin karena sudah malam ya, juga sudah jam hampir setengah 11 ini. Mungkin kita akhiri saja mungkin diskusi di malam hari ini. Banyak hal tadi yang diungkapkan oleh pembicara dan juga kawan-kawan di chat ya. Mungkin saya ingin memberikan sedikit waktu juga ke para pembicara, untuk memberikan istilahnya closing statement ya, untuk diskusi pada malam hari ini. Diskusi pertama KHM Jakarta, saya kira walaupun KHM secara formal belum deklarasi, tapi saya kira KHM ini kan gerakan non formal informal ya, kultural ya. Saya kira ya nggak usah lah deklarasi, langsung aja bergerak gitu. Saya kira dengan pergerakan itu sudah mewakili deklarasi kita gitu. Saya kira deklarasi nggak harus dengan berbicara, tapi dengan gerakan. Oke, saya persilakan Mas Fauzan untuk closing statement. Oke, ya terima kasih. Mungkin closing statementnya adalah bahwa program prakerja ini adalah salah satu ekosistem constitutional predatory politics ya, dari tren baru yang mau tidak mau sekarang sedang mengancam demokrasi kita dan secara keseluruhan sebetulnya sistem kesejahteraan kita. Itu. Jadi ya tren ini sayang sekali justru semakin mekar di saat kita seharusnya mulai menghikmati lagi dan memperjuangkan fase-fase terbaik yang sudah kita lewati ketika reformasi 98 gitu ya. Jadi tren yang sebetulnya ya bagian dari yang kritik-kritik yang sudah kita sampaikan tadi sebetulnya bukan untuk memperkarakan otoritas politik ya seperti negara, tetapi lebih seperti kita membaca kembali bahwa tren di mana saat ini oligarki terang-terangan berupaya untuk merampok uang negara ini yang persoalan besar gitu. Dengan munculnya Omnibus Law, kemudian dan semua runtutan yang saya kira bisa kita semua upaya konstitusional untuk mengkonsentrasikan dan mendistribusikan kekayaan negara mengalir pada sejumlah elit tertentu yang secara eksklusif memang mencoba untuk membangun kekuatan dominasinya, itu adalah bagian dari Omnibus Law. Jadi ini perampokan yang secara konstitusional diperhatikan. Saya kebijakan ekonomi keseriusan
agenda politik besar di Indonesia. Ini bagian dari untuk melegitimasi suprastruktur mengenai kondisi prakerja gitu. Artinya gini, program prakerja ini untuk memberikan landasan kebudayaan dan ekonomi bahwa kalau Indonesia dalam 2 tahun ke depan mengalami krisis ekonomi, maka yang dipersalahkan adalah inkompetensi populasi relatif di Indonesia, bukan bahwa terjadinya perampokan besar-besaran melalui konsentrasi kapital dan distribusi kesejahteraan pada sekelompok orang. Jadi ini betul-betul satu kiamat yang sedang kita tuju. Jadi menurut saya bahwa dalam semua proses ini maka hak kewarganegaraan akan semakin hilang. Gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa dalam 2-3 tahun ke depan maka secara perlahan semua hak ekonomi, hak kekeluargaan kita secara umum akan diprepeli habis. Jadi kita akan menjadi homo sacer ya, atau subjek yang akan terluntang-luntung gitu di tengah ekonomi yang seharusnya bisa diperbaiki. Jadi kita ya memang betul-betul mati di atas lumbung padi. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Fauzan sudah meluangkan waktunya. Saya jadi teringat saat dulu awal-awal Pilpres ya nonton film Sexy Killers itu ada istilahnya film itu mengungkap relasi para elit politik yang mengikuti kancah perpolitikan di atas. Oh ternyata ya kita sama aja, mau milih 01 juga sama orientasinya, mau milih 02 juga sama orientasinya. Saya kira ini terbukti sekarang dengan orientasi banyak kebijakan yang mengarah ke sektor tambang secara ekonomi ya. Saya kira ini terbukti di situ. Jadi kita sebenarnya dari menganalisa, kalau kita mau menganalisa dulu saat Pilpres itu terbukti sekarang gitu. Oh ternyata benar relasi itu dan orientasi pemerintah atau orientasi para elit ya memang ke sana gitu. Kira ini juga berkaitan dengan saat dulu para calon presiden itu tanya terkait tambang ya, terkait hal ekologi, permasalahan tambang yang merugikan lingkungan, dan jawaban mereka juga formatif dan sama dua-duanya. Saya kira juga ini menjadi jawaban untuk kita semua bahwasanya ini loh kondisi orientasi pemikiran yang dipikirkan oleh elit-elit di negara ini. Oke, selanjutnya Mas Widi, saya persilakan untuk closing statement. Iya. Terima kasih. Saya ingin memberikan penghargaan kepada kawan-kawan, Mas Fauzan, Mas Sahrul. Gembira sekali saya malam ini ya. Teman-teman membuat artikulasi yang baik untuk wacana tanding terhadap apa yang sedang terjadi di negara ini, dan menurut saya ini perlu ditularkan gitu, perlu ditularkan. Dan untuk KHM Jakarta ini baru pertama kali saya mendengar, karena biasanya saya cuma melihat Cak David dan Mas Fauzan yang di Instagram ya, dan media sosial lain. Ya, gitu. Jadi padahal resource Jakarta ini banyak, Mas. Jadi saya nggak mau closing statement, movement aja ya. Closing movement-nya harusnya KHM ini ikut tergabung dalam koalisi-koalisi masyarakat sipil yang masih banyak tersebar, yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Fauzan. Kita perlu wacana tanding gitu. Dan tidak banyak memang wakil-wakil dari Muhammadiyah yang ada wakil dari Muhammadiyah tapi hanya untuk individual gitu loh. Sebenarnya yang dibutuhkan juga ketika seperti tadi dalam film, kalau persoalan bertani dan lain-lain itu tergantung situasi kondisi lingkungan hidup ya, ekologi kita sendiri. Tapi artinya banyak sekali hal yang bisa dibuat walaupun ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan movement ini banyak sekali di Jakarta gitu, Mas Alfa. Ya, jadi kelihatannya kalau mau ikut dan lain-lain itu semua bisa kita langsung masuk saja ke forum itu. Bisa saya mintakan misalnya di Jakarta masih ada Institute for Global Justice dan lain-lain yang tiap bulan punya kajian seperti ini.
dan bergerak juga di basis masanya. Mereka punya basis massa buruh dan lain-lain. Ini penting karena seperti juga tadi bertani langsung, jadi keyakinan kita atas wacana itu, kalau kita tidak terlibat langsung dalam gerakan, itu keyakinan itu bisa nampak dari perkataan kita gitu. Kita terlibat nggak sih dalam gerakan itu gitu. Nah, kalau kita mau yakin bahwa tadi ini sangat dinamis, bahwa apa yang dilakukan Skandinavia itu walaupun dia liberal, tapi arahnya adalah libertarian gitu, seperti di masa Prancis awal. Sekarang Prancis arahnya menjadi sosial demokrat kalau tidak salah, seperti Jerman Barat. Itu tidak masalah gitu untuk ekonomi, dan ini harus dipelajari, ini bagian dari literasi ekonomi gitu. Jadi saya berharap closing statement-nya ini menjadi movement KHM Jakarta gitu. Karena banyak sekali yang bisa dilakukan kawan-kawan di Jakarta terkait movement ini. Itu saja. Terima kasih, salut buat semuanya. Oke, terima kasih Mas Widi. Nanti kita banyak bertemu lah, banyak diskusi ya Mas, terkait KHM dan lain sebagainya. Sebenarnya kami juga sedang mencari link-link ya, nggak hanya link-link ke elit-elit, tapi juga link-link ke organisasi kemasyarakatan atau pergerakan masyarakat di Jakarta, dan memang banyak banget sebenarnya nih. Oke, sebenarnya untuk kalau membahas KHM sendiri memang kita baru terkumpul, maksudnya baru ada grup WA-nya gitu. Baru terkumpul di grup WA dan beberapa orang yang mencari masa juga yang sekiranya memiliki visi yang sama gitu. Orang-orang yang memang secara kultural ya bergerak, mau berdiskusi, mau melakukan sesuatu ya. Karena saya kira Jakarta ini seksi banget kalau kita membahas terkait ekologi, terkait hal-hal ekosentris ya, mendeklarasikan diri kita sebagai manusia yang berorientasi ekosentris, udah gak menjadi berorientasi manusia lagi, tapi memahami bahwasanya alam itu ya bagian dari kita gitu. Istilahnya bukan logika ya, tapi asumsi dasarnya yang seperti itu gitu. Saya kira memaknai KHM ini sendiri. Oke, selanjutnya Mas Sahrul, closing statement-nya yang menulis banyak hal tentang KHM. Nggak punya KHM, nggak punya tokoh lah. KHM tokohnya itu ya masyarakat itu sangat kiri banget ya. Istilahnya gerakan-gerakan kultural yang anti elit gitu. Oke, saya persilakan Mas Harun untuk closing statement dan juga mungkin saran atau mungkin arahannya ya sebagai KHM Komite Nasional. Oh, ada arahan apa enggak gitu? Saya kira bukan arahan. Begini. Ya. Kita anti arahan lah. Iya. Silakan Mas. Yang pertama bahwa teman-teman di Jakarta ini harapan saya sendiri ya, menjadi jari yang mengkitik-kitik bapak-bapak, karena memang kan sangat kuat ya bapak-bapak Muhammadiyah di Jakarta itu. Meskipun kita sudah punya katakan dua tokoh dari pimpinan pusat, Mas David dan Pak Busro, tapi ini kita harus utamakan. Nah, saya yakin dengan adanya KHM Jakarta Raya nantinya sering dekat dengan bapak-bapak PP Muhammadiyah yang di Jakarta itu, kupingnya akan terus gatel begitu ya, terus gatel dengan diskusi-diskusi, dan mungkin mereka ternyata ada begitu teman-teman di Jakarta begitu yang mungkin terkenal aktivisnya elit begitu ya, dan lain-lain. Aktivis elitis lah, menunggu proyek dari pemerintah gitu. Nah, yang kedua begini, mungkin tadi Mas Alfa sudah ngomong kalau jangan ada deklarasi yang formal lah ya. Ya mungkin cari formulasi baru. Saya tuh dulu pengen begini, ini guyon aja ya. Saya tuh pengen buat joget ekologi loh. Kayak anak-anak milenial sekarang. Anu ya, apa? Ya, kontra hegemoni TikTok begitu loh, yang mungkin banyak orang ngomong TikTok. Ya coba Jakarta ini bikin
joget atau dance ekologi ya. Kita tahu latih challenge begitu gempar ya. Coba kita bikin apalah nanti dance challenge begitu Ada ya. Wahyu kok. Wahyu TikToker IPM tuh ada Wahyu. Begini, ini cerita ya. Saya dulu, murid saya itu ekstra ini nggak penting tapi mudah-mudahan menginspirasi. Murid saya itu anak dance, gitu, ekstra dance. Kan ada cewek ada cowok. Terus yang cowok saya nanya, yang cowok, maju sini. Saya ngobrol, kamu kalau bikin konsep dance itu kan ada pesan yang disampaikan. Iya. Terus saya nanya, kalau saya pengen bikin dance, pesannya merawat lingkungan bisa. Terus dia membuat gerakan-gerakan menjaga lingkungan gitu, ada joget menanam, joget membuang sampah pada tempatnya. Terus saya berarti bisa begitu. Ini proyek menarik begitu ya. Tapi karena saya nggak bisa joget ya, karena itu jadinya ya minimal saya sudah punya inspirasi lah bahwa kita harus bikin joget ekologi begitu. Ya ini ya ada beberapa dari kita yang bergerak di akademisi KM itu harus terisi semua. Ada yang di akar rumput, ada juga yang milenial begitu, gerakan-gerakan kreatif. Besok deklarasinya gitu aja, joget di Car Free Day Bundaran HI begitu ya, lingkungan flash mob, ngajak masyarakat di situ bikin gerakan ekologi terus direkam. Wah, itu luar biasa. Menurut saya Bundaran HI waktu Car Free Day itu sangat menarik sekali ya. Ya itulah. Itu apa ya, ini closing statement gak jelas. Supaya nggak terlalu kiri begitu ya. Maksudnya jangan inilah belajar dari SID begitu ya, melakukan perlawanan dengan gerakan populer itu kan, gerakannya yang populis begitu. Ketika banyak aktivis yang meninggalkan gerakan-gerakan populis karena dirasa pop culture itu agak kapital, ya SID menjadikan gerakan pop sebagai perlawanan dan akhirnya sekarang seperti itulah jadinya SID menarikkan. Itu saya rasa di Jakarta sangat menarik. Itulah closing statement yang kemudian menghibur ya. Karena saya disuruh untuk guyon ya, untuk kocak ya, saya memposisikan diri gitu. Nah, itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bikin channel KHM Entertainment penghibur. Lawakan ekologi ini. Iya, betul. Iya, anak Jawa Timur itu kan banyak stand up komedi, anak komik itu, anak Jakarta itu. Jakarta Timur. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Harul atas banyak sarannya dan juga closing statement-nya tadi. Saya kira ini ada mungkin dari teman-teman Jakarta yang berbicara mungkin dari teman-teman, Mas Wahyu, Mas Andri. Ya, mungkin bukan nambahin sih. Ya, saya ucapkan terima kasih ke semuanya sih. Cuma emang kan kita mengupayakan dengan gaya pencerdasan yang lebih rileks kan, lebih mudah dicerna gitu. Tapi mungkin dari KM sendiri kalau nasional saya nggak tahu ya Carul, ada kegiatan, karena kan banyak ya kalau di Jakarta kan, selain mungkin kita bisa berdakwah melalui ekologi, tapi kan perlu ada advokasi juga terkait ya beberapa undang-undang dan sebagainya. Mungkin kalau dari KM nasional sendiri ada agenda nggak terkait mungkin bahasanya kayak jihad konstitusi, nanti kita berencana menggugat gitu atau seperti apa? Mungkin dari KM nasional sendiri gimana, Cak? Ya sebenarnya kan gerakan-gerakan itu sudah kemarin ya ikut sidang rakyat dan lain. Tapi kan kekuatan kita tidak sebesar bapak-bapak Muhammadiyah begitu. Maksudnya untuk sampai pada tahap jihad konstitusi itu kan tidak gaya kita tidak sebesar Muhammadiyah dan itu. Makanya kan kita ini menjadi otokritik ya ketika katakan kita menganggap itu penting, tapi mungkin bahwa Muhammadiyah punya kajian sendiri, kan kita bisa dialog dengan bapak-bapak begitu.
untuk gerakan menggugat dan lain-lain kan kita ikut koalisi rakyat biasanya, ikut koalisi masyarakat sipil kayak kemarin sidang rakyat, terus contoh di Surabaya ketika perkara Keputih dan Waduk Sepat itu Bapak PDM tidak menganggap itu penting karena kita tahu ada kepentingan politik di maksudnya menjaga pilihan politik begitu ya di dalam Bapak PDM. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan, yang penting kita sudah rembuk. Ya kalau kita tidak bisa berkoalisi dengan Bapak Muhammadiyah, tidak bisa menyampaikan pesan ke Bapak Muhammadiyah dan Bapak Muhammadiyah mungkin punya fokus gerakan lainnya, ya akhirnya kita bergabung dengan aliansi masyarakat sipil. Akhirnya ya ikut dalam persidangan waktu itu dua masyarakat yang dipenjara, Mas Dipeng dan satunya itu ya kita ikut-ikut gitu aja, koalisi rakyat bergabung begitu. Kalau makanya kan penting sekali KM Jakarta Raya ini mumpung dekat dengan Bapak Muhammadiyah, ini menjadi harus utamakan di mainstreamingkan kepada Bapak Muhammadiyah bahwa ini ada gerakan, ada permasalahan. Bisa jadi loh ya, saya tidak tahu ya, bisa jadi ayahanda Bapak Muhammadiyah itu tidak tahu persoalan akar rumput. Ini pengalaman kami di Surabaya ya. Bapak PDM itu nggak tahu kalau Waduk Sepat itu mau diambil Ciputri. Ya, Ciputri. Ya itulah ya perusahaan Ciputri. Perusahaan itu. Nggak tahu loh. Bukannya Waduk Sepat itu waduk loh. Enggak, ini sudah pindah ke perusahaan pengembangan perumahan begitu. Loh, ternyata Bapak PDM nggak tahu, padahal ada Bapak PDM yang kerja di Pemkot begitu. Sampai pada tahap itu kan berarti sebenarnya mereka ini nggak tahu ada penindasan yang banyak di Surabaya. Karena kan memang kalau di Surabaya ini tersihir oleh sosok Risma meskipun banyak permasalahan. Nah itu kan sebenarnya tugas kita untuk ngobrol dengan Bapak-Bapak. Kalau untuk undang-undang, nah makanya kan harapannya KM ini terisi dari ortom itu kan juga ngitik-ngitik ortom juga ya. Pemuda juga harus teman-teman pemuda, teman-teman IMM, teman-teman IPM juga harus ikut merasakan ini begitu kegelisahan kita, sehingga tidak perlu ditutup pintu untuk pilih-pilih anak IPM saja, IMM saja, tidak terbuka saja, supaya nanti teman-teman KM juga bisa mempengaruhi ortom-ortom di Muhammadiyah terkait itu. Itu sih. Begitu. Ya, terima kasih, Cak. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Nanti banyak kita diskusikan ya sama teman-teman KHM dan perlu kita buka juga. Saya kira teman-teman yang pengen bergerak bareng di KHM Jakarta, mengkritisi isu-isu yang ada di ibu kota dan sebagainya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembicara, Mas Widi, Mas Fauzan, Mas Sahrul yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Maaf, istilahnya ini diskusinya panjang banget kalau kita hitung sama nobar tadi ya, 4 jam, kira-kira 4 jam lah. Karena pengennya sih dari hal yang santai aja, nonton film santai, habis kan gitu kan. Pokoknya lebih santai ya, karena saya kira nanti dari teman-teman mayoritas anak-anak muda Muhammadiyah yang memang memiliki terkait lingkungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia dan juga lingkungan tempat kita hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya kira mungkin apabila ada celotehan dari kawan-kawan atau di Zoom chat juga, saya kira ini menjadi sentilan-sentilan ya, kata Mas Sahrul tadi, sentilan-sentilan, guyonan-guyonan yang saya kira memiliki dorongan substansial kepada elit-elit. Dan semoga nanti ini sudah kami record dan semoga nanti bisa dijadikan podcast
Dan insya Allah nanti kita edit aja ya, kita masukkan di YouTube gitu, biar nanti halayak bisa menonton gitu. Oke, terima kasih banyak kepada para peserta semuanya sudah bertahan sampai malam banget ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman KHM juga yang dari kemarin juga berusaha untuk mewujudkan kegiatan ini. Semoga nanti kita bisa bertemu tatap muka langsung, nggak hanya via Zoom tapi juga berdiskusi ya. Saya itu berharap gitu bisa mampir ke kedainya Mas Widi gitu, kita diskusi bareng, membahas teman-teman KHM di sana gitu kan. Tempatnya santai banget. Silakan. Anak IPM semua itu di situ. Ya. Terima kasih Mas Widi. Sama-sama. Salam Pak Mas Fauzan, Cak David. Mungkin saya tutup dulu ya. Jadi nanti bisa bertegur sapa. Dari saya, terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.